sudah pernah belajar belum? Sudah pernah sudah ya. Terus menurut kalian gimana? Itu seperti apa image-nya? Gak apa-apa sambil ngobrol diskusi aja ya, jadi santai-santai. Kalau yang sempat ikut kelas di normal pasti tahu ini, ya kan? Kalau di awal, aku pernah juga. Akhirnya udah nggak ikut lagi ya? Nggak ikut catch up lagi. Oke, nggak apa-apa. Kalau dia sempat juga 6 bulan harusnya sampai modulnya ya. Jadi ini sebenarnya saya ngambil bahan basic yang modul 1 juga, tapi saya penggal-penggal karena kan saya berharap ini lebih ke jadi teman-teman langsung praktek, saya langsung koreksi begini, itu fungsinya. Oke. Teman-teman lihat dulu, jadi sebenarnya kalau kita tahu bahwa Hanuki itu terdiri memang harus ada 3 komponen, ada konsonan, ada vokal, dan intonasi. Nah kalau ini basicnya kita perlu tahu bahwa cara bacanya itu berbeda sama huruf alfabetnya bahasa Indonesia. Nah kalau teman-teman masih ingat yang kita bahas dari Shengmu, Shengmu itu adalah konsonan. Ya, Shengmu inisial konsonan. Nah, gimana? Teman-teman masih ingat nggak cara bacanya? Jadi B, P, M, F. Bacanya seperti apa masih ingat? Apa? Oke. Kalau gitu saya contohin dulu ya. Jadi B itu kan dibaca P. Nah, begitu yang B, P, M, F, O itu harus ada bacanya. Tapi dia pendek ya, karena dia belum jadi dia masih cuma konsonan. Jadi ya nggak apa-apa, teman-teman boleh sambil praktekin ya. Jadi B dibaca P. Bersih. Ya ini yang saya sebut bersih karena nggak ada H. Gitu. Nah kalian kalau sambil mau niruin itu boleh silakan. Jadi kita juga latihan. Kalau ini di dalam kotak, kenapa saya kotakin? Sebenarnya ini adalah grup yang ada angin. Teman-teman boleh catat ya. Jadi ada angin itu begitu baca itu ada kayak berasa ya. Ya berasa beda ya. Tapi nggak sampai muncrat ya, tenang aja. Jadi terus kalau M bacanya ya dia ada selipin U gitu ya. Terus nah sekarang kita latihan dulu ya. Coba dia sorry. Iya di bawah ada iya bacanya dari Junda. Ini B, P, M, F bacanya seperti apa? Ada satu ya? Dapatnya ini nggak personal ini. Bagus ya, suaranya stabil gitu ya, itu udah bener. Terus coba saya tes Tasya. Bagus ya, jadi dia perlu memang stabil seperti itu. Kadang-kadang ada orang suka turun di belakang. Ini udah benar ya, dua contoh ini. Nah kita lanjut ya, nanti giliran ya. Oke, terus di bawahnya kan ada D, T, N, L. Nah bacanya kalau orang China itu suka dari sini. Iya, kita nggak perlu sampai segitunya ya. Nah, kalau kalian lihat ya, mereka ngomong tuh ada katanya dari sini kan. Ya, apalagi yang setelah berhubungan sama orang China, mereka ngomongnya tuh kadang-kadang mendoknya di sini. Kalau T, karena ada angin ya, yang dikotakin itu ingat ya. Terus ya, jadi sama stabil. Jadi nada yang suara yang dikeluarin itu stabil dan konsisten. Oke, makasih boleh tes.
Basic. Berarti oke ya, 2 baris pertama. Nah, terus kita lanjut baris ketiga. Oke, bacanya ke betul, tapi dia tetap stabil bunyinya ya. Jadi dari awal tuh bacanya begitu supaya nanti begitu kita spelling ke vokal, tuh kita nggak lari. Jadi ini kayak kita bikin pola. Nah, kalau pola ini oke, nanti ketemu kosakata baru. Ya saya. Nah, jadi nggak perlu harus bacanya apa. Kalau gitu kan selama ini kan tergantung sama si guru kan. Nah, maksud saya ini kunci. Kalau teman-teman latih, nanti kan kita berkembang dari ini, terus akhirnya kan ada yang lengkapnya, misalnya ada nada segala macam. Refresh dong, cara baca bisa, cari kamus dulu, atau Google Translate, kan dia ada bacanya. Nah, teman-teman udah baca sendiri, nggak perlu saya, gitu ceritanya. Jadi udah tahu, G bacanya ke, K bacanya ke, terus H ke. Nah, sekarang kita coba tes ya. Tasya terus Natasha coba. Sisir. Nah, sekarang kita satu grup lagi ya, di bawah ada iya, Cici, betul ya. Oh iya, di bawah udah dikasih itu ya catatannya. Saya bilang hebat ya. Oke, J, jadi pokoknya kalau bahasa Mandarin J itu bunyinya Cici. Kalau lupa, oh ingat Cici. Ya, jadi kalau kalian lihat perhatiin dari awal sampai saya baca ke si itu semua bunyinya sama kan. Nah, itu yang saya bilang konsisten. Jangan lari-lari ya. Jadi itu yang buat keluarin logat. Kan orang ada yang mungkin Mandarin belajar Mandarin tapi kok logat. Ini benar-benar saya nanamin akar. Kalau akarnya bagus, nanti lama-lama karena mungkin pernah dengar bahwa misalnya orang Jawa itu Mandarin kalau ada Jawa gitu ya. Itu karena dia nggak cabut, jadi bukan nggak cabut ya, istilahnya tuh ininya nggak mengakar. Jadi mungkin kita pelan, tapi saya benar-benar bikin pola. Jadi nanamin sesuatu di dalam ininya teman-teman kayak install lah ya, mungkin kita bilang install. Nah, begitu ini dilatih dan continue itu bagus, karena ada ibu-ibu dulu ya, waktu saya unmute yang baru mulai dia medok banget. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa ya Rosi ya, saya bilang nggak apa-apa. Nah, hari ini beberapa waktu lalu nggak tahu kalian ikut new normal, saya jumpa saya dia unmute namanya Bu Margareta, kayaknya dokter ya, apa namanya, saya ambil lagi logatnya udah enggak, dia sendiri mungkin nggak, tapi kan saya dengar, saya ingat banget. Kenapa saya ingat? Karena kan ada logat kan, jadi orang Jawa, dia bilang iya saya orang Semarang. Oke, nah kali ini bahkan udah berjalan berapa tahun ya, ini betul saya lihat namanya, kadang-kadang lebih tahu, kadang enggak. Ketika yang baru-baru ini saya ambil, saya bilang logatnya udah hilang. Jadi ini kenapa kayak kita kalau ngumpul tuh kumpulnya sesama sehingga terpengaruh. Nah, mereka ini berujung sering dengar itu percaya sama saya, nggak sia-sia, dia akan memproses semua alam bawah sadar kita. Nah, kayak gitu, termasuk penanaman yang nah, jadi semoga teman-teman semangat gitu ya dengan contoh-contoh kasus real. Soalnya saya sendiri happy, berarti berhasil kan installmentnya. Nah, ada yang cepet, ada yang ya butuh proses ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman saya belum ya udah nggak apa-apa. Kuncinya audio itu membantu. Kalau teman-teman mau biar cepet, itu sebenarnya dengerin lagu Mandarin yang disenangin dulu. Jadi nggak usah cari yang, aduh loh saya nggak senang tapi kata harus belajar Mandarin, nggak usah dengerin lagu. Jangan, itu nggak akan masuk. Kan misalnya contoh, kan pasti ada dong lagu-lagu TikTok yang mungkin seneng, dengerin aja. Itu nggak banget soalnya. Jadi cari yang disenengin dulu, jangan karena belajar Mandarin,
nggak suka gua inilah jangan saya nggak saranin ya penting senang dulu tapi Mandarin ya oke ya oke kalau gitu saya minta tolong baca Dion ci si Desi cinya jadi dia bersih jangan ada H gitu ya. Nah ini saya sampai sini dulu. Sekarang kita random ya. Jadi kita nggak ada beban tulis ya. Kalau nggak sih enak. Oke, ini coba baca P bunyinya. Terus Tasya coba baca H. H. Natasha G. Ke kalau Desi coba baca ya jadi bingung yang keluar tuh udah perlu saya koreksi pronunciasinya diingat aja ya. Oke kita lanjut lagi yang merah. Nah yang merah ini haha ini bukan artinya ada angin bukan tapi adalah lidahnya diangkat. Kalau bahasa Mandarin dia ada lidahnya diangkat ditekuk bukan digulung bukan tapi ditekuk dulu. Kalau posisi lidahnya itu kayak gini ya. Nah tapi kalau misalnya kalau yang CH ini gimana? Nah kalau CH ini udah ada angin lidahnya ditekuk. Kenapa? Karena dia termasuk dalam kotak ini. Soalnya kalau lurus ke bawah berarti semua orang pakai angin gitu ya. Oke, saya bacain dulu, saya contohin dulu. Jadi yang pertama ini teman-teman oke, ZH gitu ya. Itu bersih. Walaupun dia ada H, ingat ya. Jadi ZH itu bunyinya kalau nanti mau latihan di rumah di depan cermin, jadi diangkat dulu lidahnya baru ngomong. Dulu saya begitu. Jadi saya bisa cerita karena saya lalu. Jadi aduh sulit banget. Nah begitu pulang dari les, saya praktek depan cermin, lidahnya ditekuk dulu baru ngomong. Nah sekarang karena udah biasa jadi nggak keserimpet ya kalau orang bilang ya. Kalau kalian baru kan mikir dulu terus lidahnya diangkat dulu ya nggak apa-apa ya aduh udah biasa ya. Jadi bahasanya memang posisinya beda karena lidah saya angkat. Nah kalau CH udah ada angin terus lidahnya diangkat juga ya. Gitu ya. Kalau SH lidahnya ditekuk dulu baru baca. Ya, lidahnya yang penting. Kalau lidahnya nggak ditekuk itu dia bunyinya nggak kebentuk soalnya ya. Kemudian R itu bunyinya kalau ini satu-satunya yang tidak dikasih apa. Terus kenapa saya merahin? Karena dia spesial lidahnya ditekuk. Kalau bahasa Indonesia kan R gitu ya. Kalau ini enggak mah. Jadi nggak apa-apa. Nanti kita latihan. Oke. Saya ulang sekali lagi ya. Bersih kan? Lidahnya diangkat. SH terakhir iya oke ya kita tes dulu dia ZH aja ya kalau coba saya tes lagi CH ya bagus ini mau ngomong apa? Tapi ada basic bahasa daerah. Mami kalau ngomong sama keluarganya pakai bahasa tapi aku nggak bisa ngomong. Nggak apa-apa. Nggak soalnya gini karena dia ada kayak gitu kayak maminya kan ngomong sama keluarga ya itu kebantu. Makanya kenapa saya nanya dia di rumah ngomong apa? Logatnya itu kebantu. Makanya saya bilang ya tenang aja karena kayak sering dengar audio walaupun mungkin ya itu lumayan membantu kayak gitu. Nah makanya saya langsung bisa nebak. Oke
Tasya yang SH sama F. Hao, itu bagus sekali. Masih ingat ya, dari bawaan les yang lama ya, sempat. Oke, Natasha ZH. Nah, sama SH 很好. Kalau CH bagus ya. Desi kita tes ya. R. Nah, tinggal nanti bisa pilih lidahnya nggak apa-apa. Terus kalau CH 很好. SH. Oke, ZH. Hebat ya, berarti langsung loh ya. Nah, kalau udah bisa yang merah, sebenarnya yang bawah 3 lagi ini udah gampang. Dia nggak ada lidahnya diangkat, karena nggak ada H kan, bener ya. Nah, jadi bunyinya itu sebenarnya mirip dengan yang atasnya, cuma lidahnya nggak diangkat doang ya. Kalau Z bacanya C. Kalau C bacanya ada anak C. Kalau S ya, jadi memang dua grup terakhir ini bunyinya di bahasa Indonesia kan nggak ada, benar nggak? Ya, jadi memang kita perlu ingat, oke, bahasanya itu nggak ada ya, tandanya di bahasa Indonesia gitu ya. Saya ulang lagi. Oke, coba kita tes ya. Dion, Mau tanya, yang bedanya ini yang C-nya sama yang C tadi? dia bunyinya sama, cuman bedanya adalah si CH itu lidahnya diangkat. Kalau si C itu lidahnya datar. Jadi kalau pas baca bunyinya gini, kalau mau lihat perbedaannya ya, itu lidahnya diangkat, agak mendokar. Tapi kalau C, berasa nggak? Iya, dia lebih, kalau saya bilang apa ya, lebih santai, lebih datar, karena nggak pakai lidah diangkat. Nah, coba ya sekali lagi ya. Oke, tapi kalau C, ya kan santai. Ya, ini lebih suara beda kan? beda kan. Nah, kalau di Zoom kadang-kadang yang bener-bener baru dia nggak berasa beda, karena bunyinya sebenarnya sama, cuma beda di lidahnya diangkat doang kan. Begitu juga Z sama Z. ZH ada C. Kalau di bawahnya yang Z, berasa nggak? Lebih santai yang bawah karena lidahnya nggak diangkat kayak gitu ya. Oke, kita coba atasnya yang Z. Z, 很好. Kalau S, S, oke, bagus. Dion, yang C. C. Sorry. C. C 很好吃. Kalau C yang C kita ada bunyinya. C. Ini Q. Ya, jadi suka kebalik-balik ya, nggak apa-apa. Jadi pokoknya Q itu bacanya C, ya C gitu ya, jangan kebalik. Oke, coba Desi. S. Yang ini. Dan house. Kemudian kalau saya coba tes yang CH. Tapi benar. Ya, terus tinggal latih lidah diangkat ya, nggak apa-apa. Berbeda loh. Ini pasti. Tapi memang benar. Oke, coba Tasya S. Kalau SH, jadi ini konsonannya kita. Dia belum. Konsonannya kita. Anak memori. Kemudian itu dulu ya. Nanti kita akan lanjut vokal dan intonasi. Sekarang saya kita ada aktivitas. Teman-teman boleh buka lagi ke halaman 3. Nah, mungkin pertemuan pertama ini kita belajar juga cara memperkenalkan. Jadi ada foto. Ini yang saya bilang nanti pelan-pelan teman-teman begitu ketemu teks nggak perlu saya, karena gini loh, HUO
Contoh gini ya cara spellnya ya. Kan o itu nanti kita belajar cara bacanya itu nada satu. Nah ini tanda nada dua. Ini nggak apa-apa, ini saya lagi jelasin aja ya. Nanti kita belajar kok step-step. Bagi huo satu, huo dua, gitu. Jadi ini adalah kunci. Begitu ketemu di Google Translate contoh aktivitas, dia keluar dong huodong misalnya. Teman-teman bisa baca sendiri dengan nada yang benar. Itu visi saya pertama kalau ngajari Mandarin tuh anak-anak harus ya, murid tuh harus perlu begitu. Jadi nggak perlu saya tuhan tuh harus baca gimana ya? Itu ya selamanya kita di basic kan, gitu. Ini kunci kayak saya mau sebut kunci gitu ya. Begitu juga tuh. Tadi kan D, benar kan? Jadi sama ONG bacanya nggak ada satu. Tung satu kan. Nah ini ada empat. Jadi tung satu, tung dua, tung tiga, tung. Ini nada empat. Kita nada empat dan dulu bacanya huotung. Iya. Bener ya? Dapat ya. Jadi fungsinya kenapa tadi kita belajar mungkin kayak dulu ya. Teman-teman tahu nggak? 3 tahun saya ngeles bahasa Mandarin tiap mulai tuh latihannya kayak tadi. Terus saya mau cerita kan kita tuh ngeles dulu ya kalau di Riau satu kelas 40 orang. Jadi misalnya bisa dempet-dempetan belajarnya kan. Nah, samping kan kalau ngomong kita kan selalu pada ngomongin makanya kelas selalu suruh latihan ini kayak bosen banget. Tapi enggak, justru itu ya ibaratnya kayak kita bilang basicnya bisa baca, logatnya semua bagus sebenarnya dari situ. Tapi kalau orang yang merasa ngapain ya latihan mulu bosan, dia nggak ikutin kan prosesnya kan. Nah itu yang bikin nadanya jadi nggak bagus. Satu kelas kita 40 orang nggak semua sama. Itu yang saya mau sharing sama teman-teman. Jadi maksudnya itu memang agak membosankan sih. Saya paham sih. Maksudnya wajar kan. Apalagi anak-anak kecil yang SMP mulai belajar kan tiap kali harus open class selalu suruh latihan itu mulu. Tapi sebenarnya itu buat ya bagusin logat. Benar. Dulu juga malas. Iya, tapi maksud saya jelasin wajar sih kayak itu harus banget ya suruh ulang-ulang terus. Itu sebenarnya ngefeknya ke logat jangka panjang ya. Kebayang nggak 3 tahun berturut-turut setiap open class gurunya suruh kita ngulang. Nah hari ini saya berterima kasih. Memang saya ikutin aja karena gurunya ngomong ya itu sih. Tapi hari ini saya berterima kasih lah. Semua orang mikir kamu belajarnya di sana dulu. Nanti kamu nggak boleh kasih rekaman. Biasanya orang komen kamu belajarnya ke sana. Saya nggak belajar ke sana. Jadi memang berkat itu sih. Saya kenapa saya cerita share. Saya lebih sharingnya lebih ke pengalaman saya, bukan kayak cuma teori doang, supaya teman-teman tuh lebih termotivasi. Oh iya aku ini bisa ya, ini ada hasil nyatanya ya gitu. Jadi nggak usah berkecil hati, maksudnya ya saya logatnya kurang bagus misalnya. Nanti kan pasti beberapa background misalnya mulai tambah banyak orang bilang ini saya udah belajar lama tapi logatnya nggak bagus-bagus. Nah maksudnya kan dia demotivasi kan, kita tuh pasti tahu dia bahwa ada loh. Males ya hasilnya. Jadi kalau udah ketemu yang nada aku suka mikir Oke, nah kalau gitu nanti kita lihat ya progresnya ya. Sekarang kalau murid-murid di new normal yang Zoom, begitu saya bilang oke, nadanya belum tepat, dia udah bahkan belum saya komen begitu ya. Dia udah yang langsung saya salah baca ya. Iya. Jadi karena itu dulu saya awal bilang sama mereka feelingnya itu belum dapet. Jadi begitu feelingnya dapat, tenang aja. Feeling dapat, bahasanya kayaknya salah nada, dia akan perbaiki sendiri. Jadi dia perbaiki sendiri, udah nggak perlu saya. Berarti itu udah dapat. Nah di awal juga sama pertanyaannya ada, kayaknya semua nada sama aja gitu. Ya nggak apa-apa, karena telinga kita kan belum ada. Gitu ya. Oke. Nah kita mau aktivitas dulu ya. 自我介绍 di sini teman-teman boleh ikutin saya baca dulu ya. 自我介绍 自 itu nada 4 jadi tekan ya. 自我介绍 自我介绍 itu satu frase yang artinya memperkenalkan diri sendiri. Jadi kalau misalnya
saya mau memperkenalkan diri sendiri, makanya kita ngomong 我要自我介绍. Saya mau, ya, nggak apa sambil kita drill kosakata, sambil nada, sambil praktek, ya. Nanti kita akan ngomong satu persatu. 自我介绍, 自 ini artinya diri sendiri. Kalau teman-teman mau catat, ya, 自 itu artinya 自己. 自己 itu diri sendiri. 自己, ya, 自己 kalau teman-teman mau catat. 自己 diri sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman nggak tanya misalnya 自 itu artinya apa ya? 自 itu artinya 自己. Oke. Nah, berikutnya kita lihat. Kalau 我 udah tahu ya. 我 udah pernah. 我 itu artinya saya, ya. 介绍 ini satu frase yaitu memperkenalkan diri. 介绍 memperkenalkan. Introduce. 自我介绍 itu artinya memperkenalkan diri sendiri. 老师，我要自我介绍. Atau misalnya kita kerja kan bos ya, 老板 atau 经理 itu manajer gitu ya. 我要自我介绍. Atau mungkin ketika kalian kerja disuruh atasannya memperkenalkan diri, misalnya contoh, Dion, 请你 itu silakan kamu gitu ya. 自我介绍, dia tetap akan pakai satu frase memperkenalkan diri sendiri gitu. Ya, jadi teman-teman nggak usah dipecah-pecah lagi, udah satu pola bahwa memperkenalkan diri sendiri itu adalah 自我介绍gitu ya. Nah, kalau tadi 请你 itu adalah silakan, 你 itu kamu. Kalau versi formalnya 我要自我介绍 atau 自我介绍. Oh, formalnya 我要自我介绍. Saya mau memperkenalkan diri sendiri. Saya pakai ini. Ini kartu apa juga? Ini. Iya ya. Oh, di sini. Kalau mau dicatat, silakan. Yang gitu Pak, makasih loh. Sini. 自我介绍一下，misalnya saya mau minta Natasha sama ya, saya akan bilang, 请你自我介绍. Jadi paham bahwa oh ya saya minta Natasha untuk memperkenalkan diri sendiri gitu ya, 我叫gitu ya, 请你自我介绍. Oke, nah terus kita akan lanjut. Nah, beberapa kosakata yang kita akan pakai untuk memperkenalkan diri. Biasanya adalah 我叫 gitu ya, saya bernama. 我叫 我姓 叫 itu bernama, kalau sing itu bermarga. Jadi bagi teman-teman yang punya marga silakan boleh dilengkapi juga. 我 saya, 叫 itu bernama, 我叫, kemudian 我姓 ada 4, artinya bermarga. Iya, dia udah dapat warna yang 4 warna itu, dia masih tetap mau nyambung. 我叫 我姓 gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh kita tes ya. Dion 自我介绍一下itu sebentar. Ya, jadi misalnya saya ngomong 请你自我介绍. Jadi Dion akan memperkenalkan diri. Nah, mungkin kalimat basic yang bisa dipakai dulu ya adalah 我叫 Dion. Dion punya marga. Oh, marganya Chen. Oh, Chen. Oke, silakan. Boleh juga misalnya gini, 我姓陈叫 Dion. Tapi kalau ada nama bahasa Mandarinnya juga boleh. Ya. Kalau ada misalnya 叫什么，知道吗？ ada itu ya tulisannya. Hancurnya ya? Iya. Ada? Ada. Silakan. Silakan. Ditulis. Jadi saya sekalian kasih nadanya yang tepat. Nah, oke.
Oke, iya kamu cari dulu ya. Jadi kita langsung praktek. Jadi teman-teman langsung oh iya ya. Nah sekarang coba Tasya. Tasya ada pakai marker? Enggak ya? Ada sih, tapi aku nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Oke, nanti boleh cari tahu ya. Nah kalau memang nggak ada nggak apa-apa. Kita langsung 我叫Tasya saya. Oke, 请你自我介绍。我要自我介绍，我叫 Oke, 很好，我叫大象。Daisy 懂吗？好，请你自我介绍。 Tinggal telepon aku tadi. 我叫。Oh, sorry. Ini叫itu artinya bernama. Saya bernama Daisy. 我叫 Daisy。 Ya, 我叫 Daisy. Nah, Natasha silakan. Tasya boleh minta dia memperkenalkan diri gimana caranya kalau minta orangnya memperkenalkan diri. Cini. 自我介绍。 Bukan kuliah ya, gimana? Chen sama.叫Natasha. Chen-nya yang ini kan ya. Kalian tahu hurufnya kan ya? Ya, oh ya, Chen ada 2. Kalau yang benar berarti boleh dicatat marganya itu nada 2. Jadi 我姓陈叫 Natasha. Nah, kalau ada yang mau Mandarin boleh Natasha bisa diganti apa. Tapi kalau sementara belum tahu boleh misalnya 我姓陈. Jadi caranya itu ya 我姓陈叫 Natasha. Natasha tahu nama Mandarin? Kayaknya nggak tahu ya. Saya baru kuliah Mandarin supaya adanya itu benar. Nanti cari tahu ya. Nah nanti next bawa biar bisa dipraktekin ya. Silakan kalau mau dicatat. Ketemu? Oke, nggak apa-apa, cari dulu. Nah sekarang saya minta Desi minta Tasya untuk memperkenalkan diri. Jadi kalau kita minta orang memperkenalkan diri ngomongnya 证明自我介绍。 请你nggak apa-apa. 请你 Wow. 自我介绍。 ya. 我叫 Coba Natasha minta Lama. Desi Aku lah. ya, bagus. 请你自我介绍。 Aku. 见的是 Ini ambil dulu. Sing itu bermarga, ada marganya. Oh, Jin. Jinnya Jin itu kamu ada tulisannya nggak? Udah, jenjak. Kalau mau Tapi ya nggak ada yang tahu huruf ya. Cica. Ingat. Kalau yang bukan Hokkien, saya kan tahu orang Hokkien. Tapi kalau bukan Hokkien, saya nggak bisa nebak. Takutnya saya salah ya. Nah, kalau ada hurufnya kayak gini, saya bisa maksudnya bacanya. Oh ini spellingan ini yang benar gitu. Oh nggak ada ya. Ada yang spellingnya Cin. Ntar kalau udah makanya sama makan. Oh berarti ini dong. Chen. Ini tan ya. Hokkiennya tan. Berarti sama kayak gitu dong. Ketemu lagi. Saya nggak nyangka. Oh berarti ya kalau tan, Hokkiennya tan. Ya ini. Oh berarti Chen. Oh oke. Kalau gitu saya ajarin kamu cara ngomong. 我姓陈，我姓陈，叫李信，叫李四。 anak yang belakangnya 2 itu siapa? Wah, nggak tahu juga, tapi lucu wah. Kesannya kayak babi emas gitu ya. Oh babi ya? Oh enggak, udah pasti nama orang nggak mungkin pakai babi. Ya benar, Chu bahasa Mandarin itu babi, tapi huruf yang nadanya sama, ya bacanya sama, itu banyak. Jadi bukan cuma babi doang maksudnya. Nggak mungkin. Chu kalau kamu nggak tahu tulisannya, tahu nggak artinya? Jadi gini, kalau tebakan saya kan dengan cewek misalnya Chu, Zhenju de Chu, mutiara, pearl. Bisa jadi bukan Chu babi harusnya, tapi bacaan ada 1. Hua, kalau misalnya Hua-nya ada 2, berarti Hua Wen de Hua, Mandarin. Tapi juga bisa ada orang misalnya, nah makanya saya butuh huruf Mandarin. Kalau Hua ada 1 tuh bunga. Nah sekarang kan kalau saya asal-asal tebak takutnya bukan. Nah kalau ada hurufnya ini kasih saya ya. Jadi saya bisa kasih
bahasanya ada berapa sesuai huruf. Nah ini Tasya juga boleh cari. Om itu uang. Udah ketemu loh? Aku lagi tanya. Oh, tanya aja. Jawab. Iya, tanya aja. Jawab aja. Bener. Karena kenapa saya nggak berani tebak? Karena dia nggak cuma satu huruf itu ya, dari saya contohin ya. Nanti saya ganti-ganti nama kalian itu orang tuanya marah. Tadi ong ya, ong itu uang. Ini bukan uang raja. Aku tulisannya Nggak tahu juga. Artinya apa? Nggak tahu juga ya. Kalau arti tahu, tulisannya nggak tahu, saya masih bisa tebak. Oh, cu yang ini artinya ini am. Misalnya dari cu, misalnya mutiara. Nah, berarti cu yang ini. Nah, nanti mungkin boleh misalnya ketemu yang apa sih sesepuh ya, maksudnya yang udah ini. Nah, dia tahu misalnya oh arti nama kamu ini. Nah, nanti kasih tahu saya aja. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mencari huruf Mandarin dan nadanya gitu ya. Oh, berarti marga O. Namanya nggak tahu juga. Nggak tahu, berarti nanti tambahin Wosing Wang. oh bukan om. Bukan, Ong itu oke. Mandarinnya Wang, nada dua, W-A-N-G, nada dua. Wang ini kalau selain marga, dia juga bisa artinya raja. Silakan. Marga Chen semua ya. Bisa kita sebenarnya pakai nama Desi dulu ya. Takutnya tebakannya ini bukan, jadi kayaknya dan ini malah kelaknya nada yang berbeda kan dulu. Itu maksudnya tadi saya bilang Huan ada dua, artinya ini. Tapi kalau Huan ada satu artinya bunga. Huan ada dua itu keturunan Chinese. Nah kadang-kadang orang pakai huruf ini, kadang-kadang orang pakai huruf ini. Tergantung waktu kasih nama itu mau yang enggak mirip atas tapi hininnya nadanya beda. Tapi HUA. Makanya kenapa hinin itu nggak boleh cuma menguasai hinin tanpa bisa pandang. Jadi berdiri sebelah kaki beda. Kalau saya mau satu paket langsung Huan ada dua, Huan ada satu, Huan yang bawahnya bunga. Makanya kalau nggak tahu arti, saya nggak berani tebak. Takutnya saya tebak ini tahu-taunya yang lain ya, jadi nggak enak kan begitu. Ya Hua, Huawen, Huawen itu bahasa Mandarin, Huayu, Hua. Kalau ini Hua ada satu bunga. Nah saya nggak tahu kan, benar ya. Udah, belum dibalas ya. Nanti aja ya, oke. Oke, nah sekarang Dion coba kamu minta Natasha untuk memperkenalkan diri. Cara kita meminta orang memperkenalkan diri. Cini. Ya, Cini. Iya, Cini. Ya, nadanya ya, bentar ya. Cini, 自我介绍。自我介绍。啊，ya. Sini. Desi minta pasien. Perkenalan diri. Aku nggak dari tadi sebenarnya. Woi. Woi. Oke, sudah lancar ya. Wasing Wang Jiao Tasya. Desi, Natasha minta Dion. Kenapa? Ya, oke. Sing 我姓陈， Chen. Dia oke. 哦陈，iya Chen. 我姓陈，我叫李勇。 Ya, 我叫Dion. Oke. Dia tuh ada. Tasya minta Desi yang berkenalin ya. Sekarang udah punya warga semua ya. Oke. Kalau marga nggak lari ya, maksudnya satu. Enggak, biasanya enggak betul. Enggak lari.
介绍 empat ya. Di sebelah. 我姓郑小 Oke, nadanya ya. 我姓陈. Oh, nanti. Nada dua. 我姓陈小 Ya, 叫empat ditekan baru Desi biasanya. 我姓陈叫 Jangan sedikit Desi. tuh Pak Fodi. Nah, ternyata dia namanya adalah Rong Hua. Huanya yang saya tulis. Siapa sih yang keluar biru ini? Serius Rong, ada? jadi bacanya RONG. Rong Hua. Nama yang bagus. Rong itu adalah kebanggaan. Hua yang tadi keturunan Chinese ya. Iya. Makanya saya biasa iya benar. Berarti Chen Rong Hua. Nadanya dua-dua semua ya. Chen Rong Hua. Coba tes. 我姓陈，我姓陈，叫荣华，dua-dua. Jadi tetap yang sesuai nada ya. Rong ya, Rong. Nih, kayak dia ada hurufnya langsung bisa tahu. Oh ini bacanya nada berapa. Nanti coba cari ya. Nah, tahu ada yang tahu. Oke. Nah, selain itu, misalnya kalau ini kan tadi lebih ke formal memperkenalkan diri ya. Oh, 请你自我介绍. Tapi kalau di formal yang kayak misalnya kita kayak kenalan biasa, bukan kayak suruh memperkenalkan diri, boleh nanya misalnya namamu siapa. Jadi nggak tiap kali kita minta orang misalnya baru kenal terus 请你自我介绍, terkesan formal sekali. Tapi kalau di kantor acara formal, misalnya karyawan baru contoh ya, kita minta dia berkenalan ini kayak yang tadi 请你自我介绍 karena formal. Tapi kalau misalnya saya sama Desi ketemu, ya berarti kan cuma teman biasa ya. Nah maka kita boleh tanya 你叫什么名字？你叫什么名字？你叫什么名字？名字，对，你叫什么名字？ Gak jelas. Boleh coba dibaca. 对，你叫什么名字？ Serius?来吧，先。 Michelle. Oke, 你叫什么名字？Kalau Desi gimana? Iya kan, memang gak jelas. 叫什么名字？ Oke. Nah, kemudian di bawah teman-teman bisa lihat Nin Hui Xing. Nin Hui Xing. Kalimatannya ya, artinya Anda marga apa? Nah, nanti saya jelasin. Silakan dicatat dulu ya. Nin Hui Xing Anda marga apa? Nah, setiap orang tidak mungkin kita tanyain Nin Hui Xing. Bisa jadi dia nggak punya marga, bener ya. Jadi kalau secara umum teman-teman boleh tanya叫什么名字. Tapi kalau kayak di China, misalnya teman-teman jadi misalnya kerja di China, boleh banget pakai Nin Hui Xing karena orang China pasti punya marga. Itu maksudnya. Tapi kalau di Indo takutnya misalnya ini kebetulan semua punya marga ya. Misal contoh saya nggak punya marga, terus saya ditanya Nin Hui Xing kan jadi agak bingung. Nah, tapi kalau misalnya contoh dia ditanya begitu dan dia tidak punya marga, dia akan jawab 我叫 misalnya 我叫 Dion kayak gitu. Cuma maksud saya, jadi teman-teman tahu bahwa kalau mau nanya marga, berarti langsung pakai yang saya lingkarin ini aja, Nin Hui Xing. Hui itu artinya terhormat. Hui itu terhormat, berharga. Xing itu adalah Siapa tuh? jadi ini satu pertanyaan yang sangat sopan ketika kita ketemu orang, kita mau tahu oh, marga dia apa ya gitu ya. Oke. Saya satu lagi ya cara untuk menanyakan nama orang. Oh, 我叫我姓 ada di bawah ya. Oke, Nin 怎么称呼？您怎么称呼？Nin itu artinya Anda. Jadi kalau tadi mungkin teman-teman lihat itu beda ya. Ni itu adalah kamu, ya. Ni itu adalah kamu. Kalau Nin itu Anda, lebih sopan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke orang yang lebih senior, silakan pakai Nin, lebih oke, ya. Nin 怎么称呼？Nin 怎么称呼itu sebenarnya artinya siapa namamu.
Terus kapan dipakainya? Apa bedanya sama ni jiao sheme mingzi? Kalau ni jiao sheme mingzi itu setara kayak gini. Saya tanya langsung ni jiao sheme mingzi oke. Tapi kalau misalnya contoh ada usia 70 tahun terus dia datang dong. Nah, saya mau tanya nama ya. Saya kalau pakai ni jiao sheme mingzi itu kurang sopan. Pakailah ni zeme chenghu. Iya, ini adalah nanya nama orang ke orang-orang yang lebih senior dan sopan. Teman-teman kalau suka nonton reality show kayak di TV China, misalnya ini kan semua tamu. Nah si presenternya dia akan misalnya mau nanya nama gitu ya ke tamunya, dia nggak akan bilang jiao sheme mingzi, nggak akan. Teman-teman perhatiin deh, dia akan nanyanya zeme chenghu, karena ya bisa jadi senior tapi juga tamu, ini setara tapi tamu kan. Nah karena dia bawain acara dia harus pakai namanya tata krama gitu ya. Jadi kalau kita bilang ni jiao sheme mingzi itu biasa standar, jadi dia kayak teman, nggak formal ya oke. Tapi kalau nanti teman-teman bawain acara bisa jadi presenter, tamu yang datang kan bisa jadi lebih senior atau mungkin setara tapi karena acara formal zeme chenghu itu sangat sopan sekali. Jadi sama artinya nama sopan cuma sangat sopan. Jadi min zeme chenghu. Nah saya akan artikan satu-satu. Zeme itu artinya bagaimana, how to. Chenghu itu artinya dipanggil. Jadi kalau kita translate artinya Anda baiknya dipanggil seperti apa ya. Nah kalau kita translate bahasa Indonesia kayak gini kan agak lucu. Tapi teman-teman bisa mengenal, oh ini kosakata artinya ini gitu ya. Min zeme chenghu. Anda baiknya dipanggil seperti apa. Saya di kantor juga memang biasa pakai kalau pertama kali ketemu ya. Oh sopan. Ini coba contoh. Iya. Gitu. Oh ya, kamu masih ingat? Iya. Jadi makanya ni jiao sheme mingzi boleh aja, tapi itu kayak teman lah ya, ngobrol, nongkrong, oke. Tapi kalau teman-teman kayak kantor, mendingan pakai yang akan lebih. Dan orang udah merasa, oh berarti kamu tahu ya, karena levelnya beda. Nah, kalau orang yang cuma taunya ni jiao sheme mingzi, ya mungkin basic banget. Kalau ini, oh berarti kamu tahu ya cara ininya ya pendekatan. Oh di kantor juga ngomong gitu ya. Berarti mereka sopan. Oke, menghargai gitu ya apalagi. Nah di bawah tadi saya sebenarnya udah ya, wojiao. Apa tadi udah ya? Saya bermarkas. Nah satu lagi di bawah adalah nina. Nina itu artinya bagaimana dengan kamu. Ya jadi kalau misalnya contoh tadi kan bisa nanya ni jiao sheme mingzi, misalnya wo jiao Natasha. Nah Natasha nggak perlu ngulang lagi ni jiao sheme mingzi gitu ya. Jika ada satu jurus pamungkas yaitu nina, bagaimana dengan kamu. Jadi lain kali kalau misalnya contoh kita lempar-lemparan pertanyaan, teman-teman nggak perlu ngulang sebenarnya, cukup nina ya. Jadi nina itu bagaimana kamu adalah konteks pertanyaan sebelumnya. Ya tadi oh namanya siapa gitu ya kan. Kalau ini bisa pakai nin juga. Boleh. Nah, ini boleh diganti betul. Laoshi呢? Tasya呢? Kalau misalnya contoh kita nggak ini tapi kita kan Tasya ne, berarti bagaimana dengan Tasya? Boleh diganti. Ya benar. Jadi teman-teman boleh ganti ni, boleh ganti ni, boleh ganti Dion. Dion nah, bagaimana dengan Dion? Boleh. Misal Tasya mau makan Tasya mau makan nasi goreng. Dion nah. Dia gimana? Mau makan apa? Konteksnya. Ya, jadi dia nyambung dari pertanyaan sebelumnya. Gitu. Itu kalau menurut saya jurus pamungkas. Teman-teman paham tapi nggak perlu ngulang pertanyaan. Nggak Nina. Ya jurus pamungkas kalau saya bilang ya. Oke. Nah sekarang kita akan latihan cara menanyakan nama. Kita udah nggak suruh orang memperkenalkan diri, tapi cara menanyakan nama. Contoh kita mulai dari Dion. Dion boleh tanya nama ke siapa aja di sini silakan. Kamu yang nunjuk. Siapa aja? Iya siapa aja, bebas kamu nunjuk. Ini mereka udah siap. Tapi nanti siap-siap ditunjuk ya. Wah udah tahu ya. Langsung ya. Kalau nonton biasa kan mereka ada ngomong ini biasanya bilang siapa? Voice itu excuse me, sorry gitu ya, kayak dia mau melakukan apa.
Ya, itu harus. Kalau mau nanya nggak, ini boleh nggak? Boleh juga. Misalnya contoh mereka ini tamu nih, terus kamu sebagai tuan rumah contoh ya, kamu boleh bilang, harus itu sangat sopan sekali. Saya sopan banget ya. Sopan sih. Jadi dia perlakuan kayak kalau bahasa Indonesia kita tuh suka maaf, permisi ya gitu. Jadi gitu kalau aku kira-kira. ngomong dengan konteks itu bisa aku nanya kayak misalnya, kok bisa? Ini cuma Iya, boleh gitu. gitu. Boleh. Sopan sekali. Jadi ibarat itu kayak kita mau nanya orang, jadi permisi dulu gitu ya. Tapi memang budayanya yang sopannya begitu. Cuman sekarang anak muda kan udah nggak terlalu ya langsung direct boleh aja. Karena saya pernah di kelas ya Jum, ada anak muda mungkin dia ikut, dia bilang enggak kok, saya teman gaul orang sana nggak begitu misalkan sopan, tapi ini dia konteksnya kantor ya. Oh ya beda, orang kerja beda pasti. Nah kayak gitu. Nah, jadi enak ya bisa share ini realnya. Kalau masih punya teman-teman di situ nggak, nanti kita undang aja kalian bisa undang nongkrong. Masih udah nggak ya? Kalau yang lokal sih ada, cuma kan yang lokal itu mereka jarang yang Oh lokal yang India. Tapi kalau yang asli, kalau yang China asli yang memang itu, kebanyakan kan mereka tinggalnya memang di sana. Jadi mereka cuma kayak kunjungan ke sini. waktu kunjungan ya, Buat yang jalan. kamu lihat mereka ngomong gitu. Iya, kalau ada baru kerjanya kan balik ojek. Jadi biasanya mereka 3 bulan nih yang deadline-nya. 3 bulan itu mereka akan stay di Jakarta. Terus nanti setelah proyeknya selesai mereka balik. Jadi kamu dengar mereka ngomong tuh pas mereka di sini ya? Iya, kan kadang mereka karena mereka udah tahu juga. Oh iya, tolong aja. Kadang mereka bilang aku bisa. Iya, Jadi iya. mereka jawab sih kayak tadi itu tuh kalau iya. Terus kamu, oke. Kalau masih paling cuma mau bocah bla bla bla. Ya kan habis itu nggak bisa ngomong lagi. Nanti diajakin ngomong yang lain ya? Ya, oke. Tapi seneng sih, maksudnya ada native. Maksudnya dia bergaul sama orang native ya, ada sharing pengalaman hidup kita. Jadi kita jadi tahu, oh ini yang dipelajari realnya seperti apa. Oke, silakan. Sekali lagi biar Natasha yang mau jawab. Mau nanya nama Natasha. Oh, ya tadi begitu. Boleh. 不好意思啊，你称不称我？ Ni. Kalau mau pakai ni berarti jadi gini, ni sama cema itu kan dia nada 3 makanya ni-nya jadi ni. Jadi dua ya. Iya, tapi kalau ni memang nada 2. Jadi mau pakai yang mana? Pakai ni yang nada 3 itu ya, nanti bacanya jadi nada 2 ya. Tulisannya tetap 3. Ya. Oh, tulisan. Tulisannya tetap ya. Jadi tulisannya tetap ni nada 3. Nah, cuman nanti Dion pas ngomong tuh berubahnya jadi nada 2. Ni cema cengku. 你怎么称呼？你怎么称呼？叫明白。Iya, good. Dipakai benar. Nina. 我姓陈，我叫 Oh Dion, oke, siap, bagus. Terus waktu itu kamu jawabnya seperti apa? Wajah Dion gitu ya. nama lengkap aja sih, Wajah dia namanya juga. Terus dia bisa ngulang Dion ya? Bisa kali. Hah? Siapa siapa? Dia nangkapnya ini, maksudnya dia nggak nangkap namanya kan biasanya namanya nama Mandarin 30 kan. Kan ini bahasa Indonesia kita balik dia panjangan Dion ini kan. Jadi bingung, ya dia juga bingung ya. Jadi dia juga listeningnya untuk bahasa Indonesia susah, sama kok sama. Oke, sekarang Tasya sama Desi coba. 我是 Desi。 Kan Jadi untuk memperkenalkan diri sampai sini oke teman-teman. Ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke, kita lanjut lagi. Halaman 4. Oke ya. Jadi ini adalah menanyakan tempat tinggal. Jadi saya pikir pertemuan pertama ya kita minimal bisa conversation singkat. Teman-teman, saya harap nanti sesudah sini tugasnya adalah menghafal kosakata di rumah. Ya, jadi saya butuh usaha juga. Nanti next, jadi karena kan bahkan banyak kan.
nanti lupa ya. Jadi mungkin teman-teman ya sambil hafal, sambil latihan. Nanti pertemuan berikutnya udah lumayan, kita bisa nyambung bahan baru juga kan ya. Oke. Nah yang kedua adalah nijia zhuna. Nijia zhuna. Zhu itu artinya tinggal. Ya, jia itu artinya rumah. Nijia zhuna. Ya. Terus cara jawabnya adalah 我家住在 rumah saya tinggal di 我家住在 misalnya kayak tadi contoh Karangtengah. Nah, contoh apa gitu ya, teman-teman boleh lengkapi lengkapnya pakai bahasa Indonesia aja ya, jadi biar lebih gampang. 你家住哪儿 你家住在哪儿 boleh. 你家住哪儿 哪儿 itu artinya di mana ya. 你家住哪儿 住 ada 4 jadi bukan ya. 你家住哪儿 我家住在 bla bla bla. Oke, terus kita akan latihan. Oke, Natasha boleh tolong tanyain si Juan tinggal di mana? Tuh. 你家住哪儿 Oke. 我家住在Kamar Malam. Kamar malam. Nah, nanya balik dia. Natasha nih. Natasha. Oke. Oke. Sekarang Desi. 你家住哪儿？我家住在我家住在Regency 2. Gak apa-apa, regensi ya. Oke ya, jadi 你家住哪儿 家住在 tinggal ditambah teman-teman ya. Oke, terus yang ketiga 你是哪里人 哪里itu mana, mana. Jadi kamu orang mana? 你是哪里人 我是 misalnya kalau Jakarta teman-teman boleh pakai bahasa Mandarinnya ya Jakarta. One shot, one kill. Ada yang orang daerah lain? Jakarta sama Bandung. Bandung 我们说万隆. Bandung. Ada lagi yang lain? Kalau yang lain ada, kemudian daerahnya ya. Ya Jakarta. Ya Jakarta. Nanti sambil baca sesuai nada. 我是雅加达 karena ada ini orang mana. Kalau Jakarta itu kan nama daerah. Jadi teman-teman perlu tambahin ren gitu. 我是雅加达人。我是万隆人. Kalau ini nama kota saja. Nah teman-teman perlu tambahin ren yang artinya orang ya. Jadi kamu adalah orang mana? 你是哪里人？我是雅加达人，我是万隆人。Teman-teman lihat是SH. Tadi kita belum belajar ya, sehingga lidahnya harus diangkat. 我是雅加达人。R itu juga lidahnya ren, betul. Oke. Sudah kota-kota kalian semua Jakarta terus Bandung ya. Oke. Kalau gitu sekarang Tasya yang tanya dulu. 你家住哪儿？ Oke, boleh. Yang tadi. 我家住在 Taman Malam. Taman Malam. 你呢？我家住在哪里？ Terus tanya orang mana? Satu hijau. 你是哪里人？我是雅加达人。 Yang paling kalau nggak diam kan? Tasya呢？ Tasya nggak? Oke. 我是雅加达人。 Kalau misalnya sama-sama di Jakarta, teman-teman boleh tambahin 我也是. Nah, teman-teman boleh tambahin ya. 我也 itu juga. Nah, tapi ye-nya di depan shi ya. 我也是雅加达人. Kalau nggak mau lengkap, 我也是 cukup. Karena kan雅加达udah disebutin. Bebas ya. Kalau mau lengkap, 我也是雅加达人. Oke. 我也是. Ye-nya ada 3. 是的，然后我也是雅加达人。Oke, 好，再来 kita kembalikan Natasha dulu ke Desi. 你是哪里人？
我是雅加达人， Oh, oke, nadanya ya, ikutin saya. 我是我是雅加达人。雅加达人。好，我是雅加达人。Mana balik? Natasha呢？我是万龙人，万隆，万龙人，万隆人。Halo. Iya. Iya, nggak apa. Kalian kenalan? Oh, minta tolong ya? Oke. Iya, nggak mau sambil ikutin dulu ya. Tadi sama Wan Long Ren. Oke, kalau gitu tanya dia tinggal di mana? 你是哦iya Tinggal di mana? 你家是哪儿？住，你家住哪儿？ Ah, enak. 我家Oke. 我家出差每天住。 Oh, jatuh saya Regency 2. Yulia, kamu tinggal di mana? Oh, BSD. Ya, jauh. Belum sama kayak saya. Saya BSD juga. Iya. Lagi mereka yang diboyong. Kalau BSD, dia kalau dia masih oke. Alam Sutra ya. Iya, kayaknya keretanya lama ya tadi ya. Iya, nggak apa-apa. Waduh. Oh, kamu berangkat dulu ke Tanah Abang. Iya, keretanya soalnya saya tahu tuh BSD nggak langsung ke sini. Biasanya aja nggak ke sini. Ya, Rawabintu dia ke Tanah Abang dulu. Tanah Abang nunggu lagi, terus transit yang arah sini. Arah sini tuh yang itu loh. Kayaknya, ya. Jadi di apa? Satu lagi tuh transitnya Duri. Makanya dia lama terus. Iya. BSD-nya yang di Serpong. BSD mana ya? Oh, Foresta. Saya dekat pasar modal. Oh, masih tahu. Sesama BSD. Oh, kamu iya masih lebih awal ya. Iya, hari ini kita nggak apa-apa. Sebelumnya udah pernah belajar Yuri. Oh, Oke. Hari ini kita juga bahas yang memang dasar. Jadi masih tadi bahas tentang konsonan. Ya, jadi cara baca nggak apa-apa, nanti mungkin next pertemuan saya review sedikit. Nah, hari ini belajar juga memperkenalkan diri. Nah, jadi 自我介绍 itu adalah memperkenalkan diri. Ya, jadi kalau misalnya contoh Tasya boleh bantu saya ya, minta Yuli untuk memperkenalkan diri gimana? Memperkenalkan diri ya. Jadi kita sambil review ya. 自我介绍。 Ini 自我介绍. Nah, kamu boleh jawabnya misalnya saya bernama atau saya bermarga. Yuli tahu marganya? Nggak bisa kamar mana di Fanny tahu? Oh, Q ibu. Ibu rumah dari tahu? 这个秋吗？呀，秋ya, oke. Ya,秋berarti bacanya ada satu.秋. Nah, Q bacanya ci, gitu ya.秋ada satu.秋berarti 我姓邱. Oke. Ya, huruf Mandarinnya saya liatin. Chu, Q, Chu. Mi, Fang. Ini ya. Lagi ini. Ini bacanya Mi. Fang berarti ini. Gitu. Oh, Mi itu nama cewek sih, lebih ke cantik. Kalau Fang itu wangi. Fang
Fang, tapi ini ada satu ya. Ini kurang satu titik. Jadi di sininya itu ada satu titik. Setelah dua ini ada satu titik. Ni Fang. Oke. Jadi Chiu Ni Fang. Boleh kita latihan. Jadi 我姓邱，叫李芳，李芳，Fang ah, Fang, oke. Masnya sorry boleh ulang ya biar latihan ya. Kalau mau tanya balik ke orang tersebut, kamu boleh pakai Nina. Nina, ya bagaimana dengan Dia berapa ya? Saya berapa? Sana dua. Boleh sekali lagi? Iya, wow. Oke, bagus. Nah, sekarang kita tadi udah bahas juga tentang kamu tinggal di mana. Nah, sekarang kamu boleh tanya ke Natasha. Ini namanya Natasha ya. Oke. Ini Natasha, ini Natasha. Nah, kamu boleh tanya dia. 你家住哪儿？你家住哪儿？ Tambahin pajak 30 lah. Terus kalau tanya balik tadi pakai oh kesulitan dia harusnya ini tinggal nggak apa-apa ulang ya Yulia ya 你家住哪儿？你家住哪儿？Desi, coba tanya Yulia, ini namanya Desi. Oke ya, sampai kenalan. Kamu orang mana? 是哪里人？你是哪里人？ Ya, oh, ya nada itu bagus. Iya, oke. Orang Jakarta atau apa? Semarang. Bisa tambah satu kota. Jadi mereka ada yang Jakarta, ada yang Bandung. Ya, kalau Semarang namanya San Paulo. BAO San Paulo. Nah, kalau ini kan sama kota, dan itu orangnya ya, San Paulo. Jadi ada apa namanya? Ada juga mereka sebutnya San Paulo karena huruf yang dipakai aja. Karena ini nama kota San Paulo, ada yang bagian ada dua, tapi huruf Mandarinnya beda. Jadi karena dia nama kota, ada yang sebutnya pakai ini, ada yang sebutnya pakai ini. Nama kota nggak masalah, karena dia sebut translate dari Semarang. Kayak tadi Jakarta, ya Jakarta. Ya, kadang-kadang itu orang pakai huruf yang lain. Jadi San Paulo ternyata ada, kebetulan ada dua, San Paulo, ada San Paulo. Nah, karena ini lebih mudah, lebih sering dipakai San Paulo. Itu beda dengan dua ini. Ya, kita boleh kata nama kota itu dia nggak kayak macam baku kayak tadi Noarga cuma satu, nggak boleh maksudnya yang lain. Nah, kalau yang ini dia karena nama kota, jadi translate Jakarta. Kalau Jakarta sudah internasional, karena dia kan sering kepake di berita-berita internasional kan, jadi Jakarta. Nah, San Paulo saya tahu ada dua. San Paulo. Nah, yang tambahin dia. Kalau San Paulo itu nama kota ya. Oke, boleh sekali lagi. Yuni. Nah, 我是三河人。我是雅加达人。对呀，我是雅加达人。我是雅加达人。很好，人ada dua ya. 我是雅加达人。Dion coba tanya Natasha, namanya siapa? Tanya nama. Tanya Yuli Pak. 你叫什么名字？
秋 ada angin. 秋，我姓秋，我姓秋。Lorong，米房，泥方，米方，泥方，米方，米呢？我是姓陈，我叫李。Oke, 姓陈叫Dion. Oke, kalau gitu tadi siapa yang belum? Kalau misalnya mau nanyain orang yang lebih senior, nama orang yang lebih senior. boleh lihat kok, boleh lihat, tenang aja. Sambil kita review ya sebelum nadanya ya, jadi tetap oke. Mulai sekarang perlu disiplin baca sesuai nada. Mungkin pas awal keluar salah, ya udah langsung buru-buru, kan pasti ada feeling kan, kayaknya salah deh, nggak apa-apa, langsung buru-buru diperbaiki. Tapi kalau enggak ya saya bantu perbaiki, nanti lama-lama itu terbiasa. Karena kalau misalnya kita biarin, nanti itu basicnya nanti dia ke depannya salah terus, betul. Jadi mendingan saya perbaiki, teman-teman mungkin bersusah payah sekarang, tapi next itu benar-benar di jalur yang benar gitu ya. Oke ya, jadi tadi gimana Natasha? Oke, nadanya ya, min, 怎么称呼? Ya, min 怎么称呼? Yes. Kalau Dion, apa itu memperkenalkan diri sendiri?介绍很好，自我介绍ya. Nadanya udah benar juga. Tasya, rumahmu di mana? Gak apa-apa, sambil lihat ya, sambil lihat, tenang aja. 你家住哪？你家住哪儿？对，你家住哪儿？nadanya bagus ya. Desi, kamu orang mana? 你是哪里人？ Ya, 你是哪里人？对，你是哪里人？你是哪里人？你是哪里人？ Iya, benar. Orang Jakarta benar. 你是哪里人？好，bagus ya. Oke. 你叫什么名字？秋。satu ya. 秋。明芳。对。你家住哪？ OK， 很好。你是哪里人？我是您怎么称呼？我叫boleh langsung Boleh. 我叫Dion. Oke, boleh. Yang penting tangkap您怎么称呼? Oh ya, nanya nama gitu ya. 你住哪儿？你家住哪儿？我家住宅。有regensi。regensi 2.您贵姓？您贵姓 artinya apa? 我姓陈，我姓陈，叫我姓陈叫。 Desi, ya, jawabnya ada 4 ya. Ini artinya marga apa gitu. Oke ya, jadi tadi ada siapa namanya? Ini coba ini lebih ke orang-orang yang lebih senior. Ya.